Selamat malam teman-teman, selamat hari Sabtu yang ada di rumah aja atau yang PL di sini. Selamat hari Sabtu teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tetap mengucap syukur. Untuk itu kita harus mengucap syukur apapun yang terjadi di sini. Yang terjadi di sini, walaupun kita pandemi, walaupun kita di rumah masing-masing, kita harus tetap bersyukur. Maka dari ini kita harus menyanyikan betapa kita tidak bersyukur bait 1. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukitan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukitan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih teman-teman pelayanan. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul kembali Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjamah kami Tuhan, kiranya Tuhan melindungi ibadah kami Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati para pelayan sampai multimedia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, biar bisa menjalankan tugasnya dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Lagu kedua kita akan sedikit bergoyang. Bergoyang. Singer juga harus goyang. Sip. Lagu kedua kita nyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku, medley Sayang-sayang disayang. Shalalalalala, shalalalala, 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 Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padamu kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Shalalalala, 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 sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang.
sayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalalalala, 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 Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita sama teman-teman rumah. Oke, untuk lagu selanjutnya sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyikan Keluargaku Adalah Surgaku, karena keluarga adalah segalanya buat kita. Keluarga mungkin yang akan membimbing kita sampai kita akan tua. Keluarga juga yang membimbing kita sampai pada akhirnya. Jadi sebelum kita memasuki ibadah, kita akan menyanyikan lagu Keluargaku Adalah Surgaku. Menjadi kepala rumah ini,
Kepada Ibu Pendeta Yuni kami persilakan untuk membacakan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik sekalian, para pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur saat ini walaupun secara stream, artinya tidak disiarkan secara live dan ibadah tidak offline tetapi secara online. Tapi Bu Pendeta rasa adik-adik semua tetap bersukacita, amin. Yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing, mari kita bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya Ibu Pendeta mengajak kita untuk teduh sejenak, kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana saat ini dalam ibadah Persekutuan Pemuda Kristiase Jemaat Kristus Kasih, kami semua boleh Engkau beri kesempatan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berfirman kepada kami dan biarlah kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama, dan mohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan memahami dan dimampukan untuk melakukan kebenaran sabda-Mu. Sehingga kami sungguh menjadi generasi penerus yang kuat dalam iman, yang teguh dalam iman, dan sungguh kami menjadi saluran berkat dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Ya, adik-adik pemuda-pemudi sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya dihubungi untuk melayani firman dalam ibadah ini, yaitu dengan tema Pondok Teduh. Pondok Teduh. Jadi saya dihubungi dengan maksud ini melatar belakangi, yaitu bahwa pemahaman bahwa Tuhan Yesus sebagai tempat paling aman, paling sejuk di antara padang rumput. Tempat di mana setiap luka, keraguan, hingga hilang arah dibalut dengan kasih lembutnya, dituntunannya secara sempurna. Karena di dalam keadaan dunia seperti ini, banyak umat yang mencari tempat ketenangan sendiri. Nah loh, itu pemahaman yang diberikan kepada saya, dan saya mengajak kita semua, adik-adik sekalian, untuk membaca pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91. Mazmur 91, saya mengajak kita untuk menelusuri ayat per ayat semuanya, yaitu ayat 1 sampai ayat 16, karena ada 16 ayat dalam pasal 91 kitab Mazmur ini. Saya akan bacakan untuk kita semua, yaitu dalam perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, itulah pembacaan firman Tuhan, cukup panjang ya adik-adik ya. Ada 16 ayat di situ, tapi Bu Pendeta percaya bahwa adik-adik pemuda dan pemudi akan tetap setia pada kebenaran firman Tuhan, apapun yang disampaikan melalui firman Tuhan. Karena ingat, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar kebenaran firman-Nya dan yang setia memeliharanya. Ya, adik-adik sekalian, apa kabar di rumah? Masa-masa pandemi ini masih berlanjut. Ya, Bu Pendeta pasti tidak bisa mendengar jawabannya ya, karena adik-adik dari rumah sekalian. Yang Bu Pendeta dengar ya di sini kru yang membuat video saat ini. Ya, Bu Pendeta melihat dan merasakan walaupun tidak bertemu dengan kalian selama pandemi ini, sulit sekali bertemu, jarang sekali bertemu, tapi dengan diadakan ibadah pemuda walaupun secara online ini, Bu Pendeta menyimpulkan bahwa kalian tetap bersemangat. Amin. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita dengan berbagai cara. Pengurus-pengurus semuanya ya mengambil langkah-langkah dengan cerdas dan berhikmat, yaitu untuk mengadakan ibadah secara online. Ya, walaupun mungkin pasti ada saja rasa nggak enak ya, adik-adik ya. Harus berjauhan, tidak bertemu satu dengan yang lain, kemudian dibatasi ini dan itu, tapi sungguh percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan ini senantiasa menempa kita, membuat kita semakin dewasa, dan satu hal membuat kita akan selalu percaya pada kuasa Tuhan yang akan selalu menolong dan memampukan kita. Nah, adik-adik, kita sekarang masuk dalam tema Pondok Teduh. Kalau orang Bali teduh gitu ya. Kalau orang Jawa bilang teduh gitu ya. Teduh. Apa yang kalian pahami mengenai pondok itu? Bu Pendeta ketika dikasih tema ini, opo yo maksudnya apa nih kalau orang nih gitu ya? Apa yang mau disampaikan ini mengenai pondok teduh? Tapi ketika diberikan narasinya atau latar belakang dari tema ini, jadi Bu Pendeta memilihkan Mazmur 91 yaitu dalam perlindungan Allah. Bu Pendeta mau mengarahkan pemahaman kita terlebih dahulu yaitu mengenai pondok ini. Mungkin adik-adik jarang menggunakan kata pondok ya. Yang di sini kru pernah menggunakan kata pondok? Enggak. Waduh, tema ini diberikan untuk memahami kita mengenai pondok ini bagaimana ini? Ya, adik-adik yang di rumah mengikuti mungkin saling bertanya boleh, silahkan nanti ya sharing. Pondok mungkin kalau Bu Pendeta mau bahasakan dengan bahasa lain, pondok itu kubu. Kalau orang Bali itu bilang kubu, pondok. Tidak lain itu sejenis tempat untuk berlindung. Biasanya itu ada di persawahan gitu ya, di perkebunan gitu. Jadi didirikan pondok di situ untuk para petani atau yang mengelola kebun itu bisa istirahat sejenak dikala mereka lelah. Dan juga ketika ada sesuatu misalnya hujan misalnya, dan petani perlu tempat untuk berteduh dan berlindung, maka para petani itu akan berlindung di pondok. Kenapa Bu Pendeta bisa menjelaskan? Karena Bu Pendeta anak petani. Jadi dulu ketika Bu Pendeta kecil, karena orang tua Bu Pendeta adalah petani, jadi ketika diajak ke sawah atau ke kebun itu pasti ada pondok di situ. Ketika sedang bekerja dan hujan turun atau lelah, pondoklah yang menjadi tempat untuk bernaung, berlindung, dan sejenak untuk melepas lelah. Di pondok juga biasanya ditaruh air, perbekalan, dan lain sebagainya.
Nah, jadi pondok atau kubu ini memang dikhususkan menjadi sebuah tempat untuk berlindung atau berteduh, rehat sejenak. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai pondok yang teduh dalam iman Kristen, kalau di sini disampaikan tema ini melatar belakangi pemahaman bahwa Tuhan Yesuslah sebagai tempat paling aman, paling sejuk di padang rumput, dikatakan begini. Kalau kita memahami bahwa Tuhan Yesus sebagai pondok, bukan secara fisik ya, tetapi secara rohani, secara pemahaman kita bahwa Tuhan sebagai pondok perlindungan bagi kita, maka di situ kita harus memiliki pemahaman bahwa apapun yang terjadi, terutama di saat-saat kita membutuhkan, Tuhan Yesuslah yang harusnya kita cari. Kita sebagai anak-anak muda Tuhan, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang adalah tempat berlindung, tempat berteduh, karena judulnya saja pondok teduh ya. Mari kita melihat di sini bacaan kita tadi dalam Mazmur pasal 91. Daud di sini sungguh-sungguh memahami bahwa perlindungan manusia yang paling aman itu adalah Allah, Tuhan. Karena dalam situasi yang terutama terdesak, dalam situasi yang terpuruk, hanya Allah yang mampu menolong dan menguatkan. Oleh karena itulah Daud di sini dengan tegas mengatakan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita melihat di sini pemahaman Daud terlebih dahulu, dan setelah itu nanti di ayat-ayat selanjutnya ada penyampaian firman Allah juga mengenai umatnya yang menaruh percaya kepada Allah untuk melindungi dan menolong mereka. Nah, mari kita pahami dulu yang pertama bagian pemahaman kita sebagai umat manusia. Bagaimana kita bisa memahami bahwa ada beberapa poin yang Bu Pendeta lihat di sini ya, dari bacaan ini, dari ayat-ayat per ayat firman Tuhan dalam Mazmur 91 ini. Yaitu yang pertama, Allah sebagai tempat berlindung yang dapat diandalkan. Itu yang pertama. Adik-adik boleh nanti di ini ya, diingat atau dicatat, boleh dicatat. Allah sebagai tempat berlindung yang pertama dapat diandalkan. Tenang aja, tidak ada ujian kok. Bu Pendeta hanya mengajak kita lebih mudah untuk memahami firman Tuhan ini. Dapat diandalkan, kenapa? Kalau biasanya kita mengandalkan apa, adik-adik? Kalau kita bepergian, kita biasanya mengandalkan kendaraan atau uang lah untuk bayar Gojek dan lain sebagainya. Kalau kita biasa untuk menghadapi pekerjaan, banyak hal yang dapat kita andalkan. Tapi ketika kita menghadapi sebuah tantangan, permasalahan dalam kehidupan, apakah hanya bisa kita mengandalkan hal-hal di dunia ini? Karena di dunia ini semua bersifat sementara. Uang bersifat sementara. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Inilah yang pertama, pemahaman kita Allah sebagai tempat berlindung yang betul-betul dapat diandalkan. Karena apa? Karena di dalam keyakinan kita kepada Allah, Sang Pemberi jaminan ini, maka kita akan sungguh-sungguh mengatakan, memahami bahwa Allah itu dapat diandalkan. Ada beberapa ayat di sini yang disebutkan bahwa Allah mampu untuk bahkan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk, dan lain sebagainya di sini. Yang kedua,
Allah sebagai tempat berlindung yang tidak mengecewakan. Tadi yang pertama dapat diandalkan, yang kedua tidak mengecewakan. Kita lihat dari apa yang disampaikan Daud di sini. Sungguh Allah selalu melakukan hal-hal yang di luar bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau merenungkan baik-baik. Kalau kita mau merenungkan itu bahwa Allah selalu melakukan yang terbaik bahkan melebihi dari apa yang kita bayangkan, maka kita pasti akan bisa mengatakan bahwa betul Allah sebagai tempat berlindung yang tidak pernah mengecewakan. Walaupun seringkali ya adik-adik ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita dan kita bisa menjadi kecewa. Tetapi kalau kita merenungkan jauh lebih dalam lagi, apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Bu Pendeta ulangi, apapun itu yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau belajar, maka semuanya itu pasti kita akan dapat melihat sisi baiknya, sisi positifnya. Misalnya, saat ini terjadi pandemi, masih berlanjut dan kita nggak tahu sampai kapan. Vaksin dibilang rencana nih ya, rencana bulan Januari kalau nggak salah ya. Januari tahun 2021. Masih lumayan lama. Tetapi di tengah-tengah atau masa proses menunggu dan menanti ini, masa tidak ada hal yang positif yang kita bisa ambil? Saya yakin ada. Bu Pendeta yakin selalu ada hal-hal yang baik. Saat ini walaupun adik-adik harus beribadah secara online, tetapi mari kita lihat sisi positifnya apa. Bu Pendeta melihat kalian tetap setia apapun yang terjadi walaupun secara online, tetapi tetap mau dan tetap setia dalam ibadah, tetap setia dalam persekutuan. Itu merupakan hal yang positif. Mungkin yang lalu sebelum ada pandemi kalian wah santai-santai saja gitu ya. Malah ketika ada ibadah nggak mau datang, betul nggak? Sedikit yang datang. Bu Pendeta sudah sampai di sini, wah masih menunggu. Tetapi sekarang, wah luar biasa. Kemarin yang waktu new normal itu yang baru-baru mulai ibadah offline Bu Pendeta sempat menyampaikan firman itu banyak sekali, dibatasi 30 tapi yang datang wah lumayan banyak. Tapi dulu tidak dibatasi, tidak ada yang datang. Ini kan kemajuan adik-adik. Bu Pendeta merasa ini kemajuan, ini hal yang positif. Di balik corona ada hal yang indah gitu ya. Oleh karena itulah mari kita pahami apapun yang terjadi Allah tetap tidak pernah mengecewakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sebagai tempat berlindung yang tak terkalahkan. Itu yang disampaikan oleh Daud di sini. Walaupun 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Allah kita adalah Allah yang kuasa. Allah kita tidak tertandingi. Dia pencipta lo, dia penguasa lo. Tidak ada yang menandingi kemahakuasaannya. Seberapapun hebatnya dibilang di dunia ini manusia apapun itu, tidak ada yang dapat mengalahkan kehendak dan kuasa Tuhan. Oleh karena itulah hal yang ketiga ini jangan kita lupakan bahwa kita punya Allah sebagai tempat berlindung yang tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Dan ini menuntun kita kenapa kita harus takut. Padahal selamat itu sudah terjamin untuk kita. Terutama selamat tidak hanya di dunia ini tetapi setelah di dunia ini. Itu ya adik-adik yang terpenting Bu Pendeta mau tekankan kepada kalian. Baik kalian pemuda atau pemudi, remaja bukan remaji ya. Remaja semuanya Bu Pendeta mau tekankan. Bukan berarti Bu Pendeta ntar lagi mau pergi dari JKK ya, baru ditekankan. Enggak, dimanapun Bu Pendeta melayani, selalu menekankan adik-adik generasi penerus, ingat, kalian sudah punya
jaminan selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang lebih dari sekedar pondok teduh, yang lebih dari sekedar ketenangan. Ketenangan kalau di dunia ini banyak ya, adik-adik ya, pelampiasan kegalauan, kebaperan kalian banyak sekali. Yang suka baperan, yang suka galauan, pasti ya kemana gitu melampiaskan. Tetapi tidak akan pernah terpuaskan di dunia ini. Apapun itu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kehidupan yang kekal. Ini harus kalian pegang terus, bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi penerus, mari teruslah pegang hal yang terakhir yang Bu Pendeta sampaikan ini, yaitu jaminan keselamatan kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita, dan Allah di sini di ayat-ayat terakhir di pasal 91 dengan tegas menyampaikan bahwa ketika hati kita melekat kepada Allah, maka Allah akan meluputkan kita dan membentengi kita dari apapun yang menimpa kita. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bahkan melebihi dari apa yang kita bayangkan, terutama jaminan keselamatan. Karena itu, adik-adik sekalian, Bu Pendeta akhiri dengan bersama-sama untuk berkomitmen. Berkomitmen bukan berkomat-kamit ya. Berkomitmen untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kita sudah punya perlindungan, pondok yang teduh tidak ada duanya, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jaminan keselamatan kita yang kekal. Maka berkomitmenlah selalu untuk tetap setia apapun yang terjadi sampai akhir. Amin. Bu Pendeta yakin di rumah amin gitu ya. Kru di sini sudah amin gitu. Berarti ingin segera selesai Bu Pendeta bawa firman ya. Kalau kalian semua sudah aminkan di rumah masing-masing, semoga orang tuanya menyaksikan juga ya, supaya ada saksi. Maka jangan mencela-mencela lagi ya. Jangan mencela-mencela lagi. Apapun yang terjadi, alasannya begini, makanya aku jadi meninggalkan Tuhan. Jangan. Jangan ada alasan apapun. Seberapapun tantangan dalam kehidupan kita, jaminan keselamatan sudah punya loh. Apalagi yang kurang. Apapun keresahan yang terjadi saat ini, jaminan keselamatan kita sudah pasti, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu ada bagi kita di tengah situasi, tantangan, masalah apapun. Bawa kepada Dia, apapun yang menjadi beban kehidupan adik-adik. Banyak beban ya? Masih muda kok banyak beban? Ya pastilah. Banyak hal yang membebani kita, tidak muda, tidak tua, semuanya kita punya beban kita masing-masing. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Daud juga menyampaikan Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang selalu memberikan segala-galanya, bahkan nyawa, untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan memberkati adik-adik semua, kiranya tetap semangat, sukses, berhasil dalam kehidupannya. Nanti Bu Pendeta misalnya pindah tugas, ketika bertemu kalian semuanya sudah sukses, berhasil semuanya. Semangat, dan Tuhan Yesus memberkati menyertai kalian selalu. Amin. Saat teduh bagi kita, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami semua, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat mengandalkan Engkau sebagai pondok teduh yang terbaik, tiada duanya. Dan kiranya kami sungguh-sungguh dapat mengandalkan Engkau, karena Engkau tidak pernah mengecewakan, tidak terkalahkan, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus telah terjamin keselamatan bagi kami semua. Dan kiranya itu menjadi pegangan kami sampai akhir hidup kami, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kami saat ini menyerahkan kehidupan kami, hamba-Mu sendiri,
Berdoa bagi adik-adik pemuda dan pemudi semuanya, kiranya Tuhan Yesus selalu berkati dan sertai mereka dalam setiap harapan-harapan mereka ke depan. Tuhan menguatkan mereka dan menuntun sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi generasi penerus yang kuat dalam iman, yang tetap teguh dalam iman, tidak goyah oleh apapun. Dan apapun harapan mereka, bahkan cita-cita mereka, masa depan mereka, kami mohon kepadamu Engkau kuatkan dan tuntun sehingga mereka dapat meraihnya. Baik yang saat ini masih bersekolah atau kuliah ataupun yang sudah bekerja. Kiranya Engkau yang sungguh-sungguh akan menuntun mereka senantiasa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan mereka di tengah keluarga. Jadikan mereka menjadi anak-anak kebanggaan keluarga, kebanggaan-Mu ya Tuhan, dan juga berguna bagi sesama, menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk para orang tua, Tuhan memberkati mereka semua, dan juga jadikan persekutuan pemuda Kristiase Jemaat Kristus Kasih ini juga menjadi teladan dimanapun anak-anak Tuhan berkarya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pengurus, kiranya Tuhan juga berkati mereka dan memakai mereka sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk pembawa-pembawa damai, dan sungguh kemuliaan nama Tuhan terpancar dalam persekutuan pemuda anak-anak Tuhan Kristiase Jemaat Kristus Kasih, juga Balai Pembinaan Iman Fajar Kasih, dan seluruh pemuda-pemuda di GKPB, bahkan di seluruh tempat dimanapun berada, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini dalam ibadah pemuda ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni kami jikalaupun dalam merenungkan firman Tuhan ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Pendeta atas firman-Nya. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, kita akan menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Kepada Ibu Pendeta, kami persilakan untuk doa dan berkat-Nya. Adik-adik pemuda-pemudi sekalian dan juga adik-adik remaja, untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan ingat tadi pesan firman Tuhan untuk selalu mengandalkan Dia sebagai tempat perlindungan dan pondok yang paling teduh, yang selalu akan memberikan pertolongan kepada kita kapanpun kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk itu saat ini mari kita bersatu dan arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.